ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu. Dan kami akan melangkah di tahun yang baru yang secara jasmani kami belum mengerti, namun kami memulai hari ini dengan ucapan syukur dan sorak-sorai, dengan hati yang bersuka cita, yang percaya bahwa Engkau tak pernah meninggalkan kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus, Kau baik dalam kehidupan kami. Kami ingin memuji dan membesarkan nama Tuhan. Mari sama-sama yang siap untuk memuji Tuhan, kita mau katakan amin, haleluya. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Haleluya. Saudara, kita mau bersyukur walaupun secara jumlah bahwa firman Tuhan berkata, kembali saya katakan, 2-3 orang jikalau kita bersehati memuji Tuhan, di situ Dia hadir dalam hidup kita. Amin, haleluya. Amin. Kita siap untuk memuji nama Tuhan. Tim Praise and Worship, come on. Segenap hati kami, haleluya. Salah Tuhan karena yang dipuji, salah namanya kekal kuasa, aman berlindung dalam. Sebab Dia Allah bagi kita, yang Allah bagi kita, pihak kita. Sama-sama dengan segenap hati kita katakan, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Ya Tuhan pembangkit menyayangi kita, terpujilah Tuhan, terpuji namanya. Terpujilah, terpujilah Tuhan, terpuji kuasa-Nya yang telah menunjukkan kasih-Nya pada kita. Tuhan Maha menyayangi kita, terpujilah Tuhan.
dalam hadirat Tuhan. Bersyukur Tuhan karena Engkau selalu setia dalam kehidupan kami. Engkau tidak melihat lupa, Engkau tidak melihat kelemahan, namun Engkau melihat kesungguhan hati kami bahwa kami mengasihi Engkau. Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kiranya Engkau basahi tanah hati kami yang kering, supaya siap ditaburi dengan benih kebenaran firman Tuhan. Makasih Tuhan, kami siapkan hati dan seluruh kehidupan kami menerima firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah. Sekarang kami memuji-Mu, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Mari kita mau katakan harapan syukur. Yesus, Kau telah memulai segala yang baik dalamku. Engkau menjadikanku serupa gambaran-Mu dan berharga di mata-Mu. Yesus, Kau telah, Yesus, Kau telah memulai karya yang mulia dalamku. Kau berikan hidup-Mu sebagai ganti dosaku, karena kasih-Mu padaku. Sama-sama kita mengatakan, Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar dengan kasih Kristus saya undang kita semua bangkit berdiri. Kita mau sambut kebenaran firman Tuhan. sekarang ku memuji-Mu, Allah yang
Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan hidupku agar indah bagimu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Ada hambanya Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah. Sekali lagi kita mau katakan, sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan. Perbuatan tangan-Mu, sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah bagimu, agar indah Mari kita bersekutu di dalam doa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami datang kepadamu Tuhan dalam ucapan syukur, dalam ibadah ini, di dalam segala sesuatu yang Kau izinkan terjadi, dan hari ini kami ada, kami percaya ini pun adalah anugerah-Mu yang besar dalam kehidupan kami. Masih ada tempat untuk kami berteduh, bernaung, masih ada rezeki untuk kami makan, masih ada sanak saudara yang mengasihi dan teman. Demikian juga segala sesuatunya Engkau buat baik. Walaupun banyak perkara kami lalui, pada awalnya kami tidak mengerti, namun pada akhirnya kami menyadari bahwa apa yang Engkau lakukan kepada kami semuanya adalah demi kebaikan kami. Tuhan, Engkau Allah yang maha besar, Engkau Allah yang maha kuasa, Engkau yang mengatur jagat raya. Namun kami percaya Engkau juga yang masih pegang kendali atas hidup kami, karena Engkau kenal kami secara pribadi, karena Engkau mengasihi kami, dan Engkau mau melakukannya bagi kami. Demikian juga hari ini, ketika kami datang kepadamu, bukan karena kami kuat, tetapi Engkau yang memberikan kami kekuatan. Dan ketika kami datang kepadamu, banyak permasalahan dan permohonan kami Tuhan, sebab cuma Engkau sumber kekuatan kami. Dan hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada di dalam rumah-Mu dalam suatu ibadah, dan kami mengucap syukur bersama dengan Engkau. Dan hari ini adalah hari Sabat, hari yang diberkati oleh Engkau, hari di mana Engkau ingin bertemu dengan kami, dan sesungguhnya kamilah yang ingin bertemu dengan Engkau. Sekarang saatnya kami mau duduk diam, saatnya Engkau yang berbicara bagi kami. Firman-Mu adalah kebenaran, firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang menyembuhkan,
firman yang mengubahkan di mana kami menghadapi jalan buntu, dan firman yang menghiburkan ketika kami merasa sendiri dan kesepian. Karena Engkau Allah yang hidup, Engkau yang berkuasa. Hamba-Mu ini hanyalah juru bicara-Mu saja Tuhan. Teruslah dalam pengurapan-Mu, dan apapun yang menjadi isi hati-Mu, biar kiranya Engkau sampaikan. Karena Engkau yang tahu persis keberadaan kami, karena Engkau yang kenal kami secara pribadi lepas pribadi, dan Engkau memanggil nama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berfirmanlah Tuhan, dan kami umat-Mu yang siap untuk diberkati oleh firman Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Saya berharap kita tetap semangat dan kita tidak terpengaruh oleh cuaca, tidak terpengaruh oleh apapun keadaan, tetapi biarlah kita terus memandang kepada Tuhan sumber kekuatan kita. Kalau ada masalah, ada persoalan, itu adalah hidup, dan semuanya itu membuat kita menjadi lebih kuat, membuat kita menjadi lebih imun, membuat kita menjadi lebih mengenal akan Tuhan yang sesungguhnya. Sebab kalau kita masih ada sampai hari ini, itu adalah anugerah. Kita sudah melewati tahun-tahun yang sudah kita lewati, bulan, hari-hari, entah berapa macam permasalahan sudah kita lewati, dan Tuhan memberikan kita kemenangan. Sebab tidak ada kata lain yang harus kita perkatakan selain menang. Cuma dua kemungkinan, menang atau kalah, dan hari ini kita adalah umat pemenang. Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan baca satu ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-60 ayat yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan gagah perkasa, sebab Ia sendiri akan menginjak-injak para lawan kita. Bapak Ibu saudara-saudara, ini adalah perkataan yang membuat kita menjadi bangkit kembali. Ini adalah perkataan pemazmur yang diurapi, yang ingin sekali lagi menyatakan bahwa Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha besar, Dia yang akan berperang untuk kita sampai kita menjadi pemenang. Dan dikatakan dengan Allah kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang gagah perkasa, artinya perbuatan-perbuatan besar. Bapak Ibu saudara, halo. Bagaimana setelah engkau membaca firman Tuhan seperti ini? Saya merasa bahwa hidup kita manusia ini sangat terbatas. Apapun yang kau miliki, itu semuanya serba terbatas, termasuk usia. Tetapi Tuhan bilang bahwa Dia ingin melakukan perkara-perkara besar. Jadi karena hidup ini singkat, berpikirlah yang besar-besar. Karena kita bersama Allah yang besar. Jangan pikirkan yang terlalu kecil. Sayang banget karena kita punya Allah yang besar. Kalau engkau masih bingung, engkau harus lebih dekat kepada Tuhan. Kalau engkau masih kurang percaya, engkau harus lebih banyak berdoa dan minta petunjuk kepada Tuhan. Tuhan, ini aku. Sebenarnya aku ini gak ada apa-apanya, tetapi engkau yang besar itu bersama dengan aku. Sebab firman-Nya demikian. Halo. Jadi lakukanlah perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Kenapa demikian? Pertama, karena Tuhan menjamin bahwa firman-Nya itu adalah benar. Kita baca salah satu contoh ya, oke? Kejadian pasal 17 ayat yang ke-7.
Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dan engkau serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Dah, cukup satu saja. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita paham ya? Ini sebenarnya contoh ini adalah seorang yang beriman, namanya si Abraham. Tuhan berjanji memberkati, memberikan keturunan, tetapi umurnya sudah 99, belum datang juga. Ini baik sekali untuk kita jadikan contoh bahwa kita akan buat perkara-perkara besar bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudara, ketika Abraham masih berumur 30, 40, 50, mungkin masih tenang-tenang bahwa perjanjian Tuhan itu iya dan amin, bukan? Tetapi masalahnya ini umur udah 99. Bahkan dikatakan istrinya pun sudah mati haid. Artinya sudah nggak mungkin lagi bisa mengandung dan melahirkan. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu sebabnya saya katakan tadi, hal pertama adalah karena ada jaminan dari Allah. Abraham juga dijamin, aku akan mengadakan perjanjian antara engkau dan keturunan-keturunanmu. Halo? Padahal Abraham belum loh. Dia masih sendirian sampai umur 99. Tapi Allah ngomongnya begitu, berfirmannya, aku akan mengadakan perjanjian supaya keturunan-keturunanmu juga melihat bahwa aku adalah Allahmu. Jadi ada jaminan dari Allah untuk kita melakukan perkara-perkara yang besar. Dan terjadi sama Abraham. Waktu Abraham umur 100, lalu Sarah pada akhirnya mengandung dan melahirkan. Itu mah bukan besar, Bapak Ibu Saudara-saudara, tapi besar banget. Karena sesuatu yang tidak mungkin, lalu Tuhan buat jadi mungkin. Karena Allah berjanji. Bagaimana dengan kita? Kita kadang-kadang baru susah sedikit udah lemah. Gitu ya. Ini gimana ini kok makin sulit nih. Aduh, gimana ini? Ibu-ibu juga begitu. Kayaknya apa-apa semuanya naik juga. Tetapi Allah itu memberikan jaminan untuk kita melakukan perkara besar. Banyak contoh lain. Kita nggak usah baca ya. Daud, contoh di dalam firman Tuhan. Daud melawan Goliat. Menang siapa? Menang Daud toh? Oh iya Pak Pendeta, aku sudah baca itu kisahnya. Bahkan ketika aku masih sekolah minggu, udah aku tahu Daud melawan Goliat. Ya menang Daud, padahal Goliat itu raksasa besar. Si Daud itu masih kecil, seorang penggembala. Ya betul, memang begitu kisahnya. Tapi kalau kita pelajari, itu adalah pertarungan yang gak seimbang. Kenapa begitu? Goliat itu tentara profesional tahu. Dia itu sudah terlatih dan dia itu tinggi besar. Dan Goliat itu badannya gede, otot-ototnya kayak otot kawat, tahu ya? Wah, keras sekali. Dan bertarungnya juga sudah terlatih. Seorang petarung profesional, itulah Goliat. Kau pikir Goliat itu orang bodoh? Dia itu matanya sangat tajam kayak burung elang. Kalau tombak panah meliwat gitu, dia bisa ke kiri ke kanan.
seorang profesional, si Goliat. Lalu yang dihadapi Daud. Kalau benar-benar Daud melawan Goliat atau Goliat melawan Daud, kagak bakalan menang. Woi, ya kagak bakalan. Jadi itu adalah pertarungan yang gak seimbang banget. Tetapi Daud melawan Goliat, bukan Daud yang melawan Goliat, tetapi Allahnya Daud yang melawan Goliat. Bagaimana kita bisa tahu? Sebab Daud berkata, engkau menghina Allah barisan Israel, engkau menghina Allahku. Hari ini juga kepalamu akan kupenggal, akan kuberikan kepada burung-burung di udara. Daud itu kagak nunduk begitu ya, ketakutan ya. Dia lihat masalahnya. Karena Goliat berperang melawan Tuhan, melawan Allahnya Daud, kagak bakalan menang itu Goliat. Di situ letaknya. Jadi Goliat lawan Tuhan. Sebab Daud bilang, engkau menghina Tuhan, ya kau lawan Tuhan. Halo? Kayak begitu. Contoh lagi siapa? Daniel berdoa sehari 3 kali dalam firman Tuhan kan. Lalu Daniel ditangkap, raja tuh sayang sama Daniel. Raja bilang, kalau memang Tuhan Allahmu melindungi engkau, Dia juga akan melindungi engkau terhadap singa-singa yang lapar-lapar itu. Artinya singa-singa berhadapan dengan Allahnya Daniel, dan Daniel selamat, menang. Contoh lain lagi ya, saudara pernah nggak sih merenungkan? Iya, kalau engkau menghadapi sesuatu masalah, jangan engkau yang berperang. Berapa kehebatanmu, berapa pengalamanmu, berapa tinggi sekolahmu, berapa banyak hartamu, enggak bakalan menang. Biar suruh Tuhan yang berperang. Halo? Wah, Bapak Pendeta mah pinter ngomong doang. Ntar dulu, aku ini ngalamin. Kalau enggak ngalamin, kagak bakalan bisa ngomong. Cuman teori doang, woi. Begini, begini, ya ngomong doang, nggak pernah ngalamin. Tuhan yang berperang. Sadrak, Mesak, Abednego diceburin ke dapur api, apinya suruh panasin. Kalau memang Tuhan yang kau sembah adalah Allah yang berkuasa, pasti Dia yang akan melindungi engkau. Ketika nama Tuhan diikut sertakan dalam suatu masalah, ketika nama Tuhan dipertaruhkan, lalu Tuhan itu akan ada di situ. Sadrak, Mesak, Abednego dicemplungin, dan ketika raja melihat, woi berapa orang? Aku bilang kan 3 aja, Sadrak, Mesak, Abednego. Kau cemplungin berapa orang di dapur api? 3 Tuhan, bahkan yang nyemplungin aja udah angus bakar. Tidak, aku melihatnya 4. Yang satu lagi wajahnya seperti, dan seterusnya lah. Ya, kau harus baca sendiri. Halo, paham? Jadi lakukan perkara besar bersama Tuhan.
Kalau engkau menghadapi sesuatu, seperti Daud lawan Goliat itulah nggak sebanding. Kau ketahui, jangan engkau yang melawan, tapi biar Tuhan yang berperang. Kan Tuhan janji toh. Masih ingat ketika umat Israel udah kepepet, satu-satunya jalan ke depan itu adalah laut. Lalu Musa berdiri tentunya dalam urapan Allah. Dia berkatakan, jangan takut, sebab Mesir yang engkau lihat hari ini tidak akan kau lihat lagi, dan Allah yang berperang untuk kamu. Kalau engkau gunakan kekuatanmu sendiri, kalau engkau gunakan pengalamanmu, kau pikir kau bisa, sudah biasa, sudah pengalaman, masih kuat, masih banyak relasi, masih banyak link-link bisnis yang siap. Kalau engkau lakukan itu, suatu saat kau mentok. Seperti si Petrus dan teman-temannya waktu di danau dan air mengamuk, bukan? Mentok. Maaf ya, saya mau bilang bodoh. Halo, maaf ya. Padahal Tuhan itu siap bersama dengan kita. Dia bilang, aku akan menjadi Allahmu sampai keturunan-keturunanmu. Padahal Allah itu siap. Kenapa tidak engkau biasakan bersama dengan Allah? Kau merasa lebih pintar kah? Kita nggak ada apa-apanya tahu. Jadi hal pertama apa? Ada jaminan, Allah memberikan jaminan bahwa Dia bersama dengan kita, Allah yang kuat, Allah yang maha kuasa. Dan jangan lupa, Allah yang mengasihi, Allah yang kenal kita. Itu sebabnya kitalah yang harus memperbaiki diri. Jangan kau bilang, Allah mana ini, begini-begini doang. Allah kau di mana? Janjimu, aku nggak merasakannya. Halo. Jadi ternyata, ayolah tetap semangat di hari-hari yang baru ini. Kita tata kembali, kita bikin schedule lagi. Mungkin schedule yang lama itu salah, schedule yang ini mah bersama dengan Allah. Baru dah aku kasih jempol dari sini, karena engkau akan lihat bagaimana Allah bekerja. Terakhir, bagaimana kita akan lakukan perkara besar di awal-awal yang katanya nggak bisa diprediksi. Jangan lupa, kita bersama dengan Allah, kita memasuki, ada dalam satu dimensi tanpa batas. Yang terakhir, Lukas pasal 10 ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. 19, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Halo Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi kalau yang pertama tadi apa? Karena Allah memberikan jaminan. Yang kedua, apaan? Ya betul, karena Allah berikan kuasa. Ini contoh, ada 70 murid. 70 murid itu bukan 12 rasul. Macam-macam, ada yang pedagang, ada yang petani, ada yang karyawan, PNS, ada yang ibu rumah tangga, pokoknya 70 jumlahnya murid yang setia. Lalu diberikan kuasa, udah
kamu pulang ke rumah masing-masing, ke kampungmu, kemana, ya sampaikan berita-berita kabar baik bahwa Allah yang Maha Kuasa mengasihi dan lain-lain. Dan ternyata balik lagi mereka gembira, balik lagi gembira, lalu bilang, guru, ternyata katanya segala setan-setan dan lain-lain pada takut tuh ketika aku sebut dalam namamu. Bahkan mujizat-mujizat juga terjadi. Bapak Ibu saudara-saudara, saya sering ditelepon, bahkan ada juga yang datang dalam ibadah, tanyain, Pak Pendeta bisa nggak mendoakan supaya langsung sembuh? Ada yang, Pak Pendeta, apakah di situ ada pendeta yang bisa menyembuhkan, karunia penyembuhan? Dipikirnya kami ini gereja gede, pendetanya banyak kali gitu ya. Terus mereka datang, saya bilang, Bu, yang sembuh di sini banyak, tapi yang menyembuhkan ya bukan saya. Kaget ya. Iya, yang menyembuhkan itu Tuhan Yesus. Ya, benar kan? Ya. Wah, pendetanya jadi gede-gede ini. Harus aku. Wah, aku semua. Kalau nggak ada aku, tunggu sampai aku datang. Kalau aku jalanannya macet, ya udah penyembahan aja terus. Halo. Iya, saya bilang begitu. Yang sembuh mah banyak, tapi yang menyembuhkan Tuhan Yesus tahu. Dan 70 orang murid ini gembira banget. Dalam namamu Tuhan Yesus, guru, itu setan-setan ngibrit kabur, yang sakit-sakit pada sembuh. Gitu ya. Lalu Yesus bilang, lah iyalah, kan aku sudah berikan kuasa kepada kamu, karena kamu murid yang setia, yang melakukan, yang sungguh-sungguh, yang taat, ya aku kasih kuasa. Kalau engkau dari ibadahnya aja Senin Kemis, ya imanmu ntar naik turun, ntar ada di atas gunung, ntar ada di lembah, gitu kan ya. Ya nggak bisa. Kalau banyak berkat, haleluyanya kenceng, begitu nggak ada berkat, udah deh, udah dulu deh. Lah, halo, di sini sih nggak ada, ya. Di tahun yang baru ini, ya, tahun yang baru ini kita robah mindset kita. Kita robah segala sesuatunya, karena kita ingin melihat Allah bekerja dalam kehidupan kita, dalam pribadi kita, yang ibu rumah tangga, atau anak-anak kita yang masih kuliah, atau pebisnis sekalipun, kita akan lihat bagaimana Tuhan akan bekerja dan akan melakukan perkara besar. Jadi hari ini ketika kita baca Mazmur bersama Tuhan, kita akan lakukan perkara-perkara besar. Karena apa? Jadi karena Tuhan memberikan jaminan. Yang kedua adalah karena Tuhan memberikan kuasa. Ketika engkau percaya, Yesus bilang, aku pergi kepada Bapa, aku akan berikan, minta kepada Bapa, dan Roh Kudus ada bersama dengan kita. Dia akan terus bersama dengan kita, melakukan bersama dengan kita, bekerja bersama dengan kita, sampai kita bisa mengucap syukur bahwa segala sesuatu Tuhan yang memberikan kekuatan. Oke? Tetap kuat, tetap semangat, bahwa Tuhan memberikan jaminan dan Dia memberikan kuasa untuk kita menjadi pemenang bersama dengan Dia. Mari kita bersatu di dalam doa. Mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena hari ini Engkau memberikan kami kemenangan untuk ada dalam suatu ibadah, dan kami mengucap syukur karena Engkau memelihara kehidupan kami. Walaupun begitu banyak persoalan yang kami hadapi, yang membuat kami menjadi begitu lelah dan tidak berdaya, tetapi hari ini kami percaya Tuhan, bahwa sesungguhnya Engkau tidak menghendaki kami lemah, Engkau tidak menghendaki kami sakit, Engkau tidak menghendaki kami putus asa, karena Engkau bersama dengan kami.
Engkau inginkan kami bersuka cita, Engkau inginkan kami sehat, Engkau inginkan kami mengucap syukur karena Engkau ada bersama dengan kami. Hari ini, di hari pertama di minggu ini kami mulai bersama dengan Engkau. Apapun yang Engkau percayakan untuk kami kerjakan, akan kami kerjakan bersama dengan Engkau Tuhan. Berdoa buat mereka yang berniaga, yang berusaha, Engkau memberkati apa yang mereka usahakan. Atau mereka yang bekerja, tempat di mana Engkau tempatkan umat-Mu, Engkau berkati perusahaan itu Tuhan. Anak-anak kami yang masih kuliah, yang masih sekolah, Kau berikan hikmat dan akal budi. Kami percaya Tuhan bahwa anak-anak kami adalah milik-Mu yang Kau percayakan kepada kami. Itu sebabnya Engkau yang akan merajut masa depan yang terbaik bagi kami. Atau kami yang sudah tidak bekerja sekalipun Tuhan, berikan kesehatan, berikan umur panjang. Berkati anak-anaknya, mantu sampai cucu-cucunya Tuhan. Sampai kami bisa melihat anak-anak dari anak-anak kami tumbuh dewasa di dalam Engkau. Terima kasih buat hari ini. Terima kasih buat berkat-Mu. Kami percaya ini bukan suatu kebetulan, tetapi memang Engkau yang ingin kami bersekutu bersama dengan Engkau. Dan kembalikan kami pada saat-saat berikutnya, seperti hari ini Tuhan, dalam suatu ibadah, dalam ucapan syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dengan iman, dengan sukacita, kata terima berkat Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Engkaulah ingin ku turut, ya Tuhanku, ya Yesusku. Karena semua dosa-dosaku Kau tebus dengan darah-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu, bersama-Mu di surga yang mulia. Hidupku beserta jiwaku, damailah dalam genggaman-Mu. Meskipun di dunia ini ku peroleh segala-galanya, namun yang selalu ku rindu hanyalah kasih-Mu Tuhanku. Inginnya ku di sisi-Mu,
apa tak kepadanya kau sampaikan segalanya, pastilah terhibur